Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di video kali ini kita akan coba sharing mengenai research design ya, atau desain penelitian di bidang kesehatan masyarakat. Nah, kita ketahui bahwa riset ini penting sekali untuk dilakukan ya, untuk kita mengetahui bagaimana masalah-masalah kesehatan yang terjadi, mengetahui penyebabnya apa, kasusnya banyak terjadi di usia berapa misalnya. Nah, itu semua penting agar nantinya akan menjadi bahan untuk penyusunan program. Nah, pola pikir ilmiah harus kita terapkan. Artinya, untuk menyusun suatu program, kita harus based on evidence, berbasis pada data real di lapangan. Makanya, itulah pentingnya dilakukan riset-riset atau penelitian-penelitian di masalah kesehatan masyarakat. Nah, di video kali ini kita bahas yang pendekatan kuantitatif ya. Kita juga tahu bahwa untuk penelitian itu ada dua pendekatan ya, ada yang kuantitatif dan ada yang kualitatif. Di video kali ini kita fokus ke yang kuantitatif dulu. Nah, pendekatan kuantitatif itu dia terbagi menjadi dua ya, ada yang observasional dan juga ada yang eksperimental. Kalau observasional tidak ada intervensi, sementara yang eksperimental ini ada intervensi. Artinya kita melakukan suatu perlakuan dalam penelitian tersebut. Nah, kita bahas dulu yang observasional ya. Observasional ini kita mengamati populasi. Nah, kalau kita hanya melihat gambarannya saja, maka itu dia deskriptif. Sementara kalau analitik, itu kita melihat hubungan sebab akibatnya seperti apa. Jadi ada hipotesis yang mau kita buktikan. Apakah betul ada hubungan atau tidak. Nah, untuk yang deskriptif ini, ada case series, ada case report, dan juga ada cross-sectional. Kalau yang case series, itu kita mengumpulkan masalah secara kontinu. Jadi data masalah tersebut, masalah kesehatan, itu kita kumpulkan secara kontinu. Apakah per hari, apakah per minggu, atau per bulan. Jadi dia berlanjut. Kalau yang case report, ini juga kita mengumpulkan data. Hanya bedanya satu waktu atau satu saat saja. Jadi berbeda dengan case series yang kontinu ya. Kalau yang case report ini dia tidak kontinu. Hampir mirip seperti laporan-laporan kasus seperti biasa. Nah, kemudian yang cross-sectional, ini dia ada di deskriptif dan juga di analitik ya. Intinya dia meneliti pada satu saat tertentu. Kalau tidak dianalisa variabelnya, maka dia masuk ke dalam deskriptif, hanya gambaran saja. Tapi kalau kita menganalisa, menyilangkan variabel-variabel di situ, maka masuk ke dalam analitik, karena ada uji sebab akibat. Nah, jadi kalau di deskriptif ini, dia gambarannya, kalau kuantitatif kan dengan data, dengan angka ya. Jadi biasanya yang ditampilkan hanya dalam bentuk min-nya, misalnya rata-ratanya, median, atau nilai min max, terendah dan tertinggi. Itu kalau deskriptif. Nah, kita ke analitik. Kalau analitik ini artinya kita mau mengetahui hubungan dari satu variabel ke variabel yang lainnya. Ke analitik. Kalau analitik ini artinya kita mau mengetahui hubungan dari satu variabel ke variabel yang lainnya. Di sini ada cross-sectional, ada case control, dan juga ada cohort. Kalau cross-sectional, ini yang paling sering kita gunakan ya, karena tergolong mudah, kita meneliti pada satu waktu itu saja. Nah, ini juga yang kemudian menjadi kelemahan dari cross-sectional, karena dia berusaha untuk mencari tahu hubungan sebab akibat pada satu waktu itu saja. Sedangkan kalau case control, ini istilah lainnya retrospektif ya, artinya dia menelaah ke belakang. Apa yang menjadi penyebab-penyebab terjadinya suatu penyakit. Nah, kalau cohort, kebalikannya, dia melihat ke depan. Dia berangkat dari orang yang misalnya tanpa kasus, kemudian dia mau menunggu sampai munculnya akibat. Jadi selama perjalanan penelitian, itu akan muncul akan muncul penyebab-penyebab penyakitnya. Itu untuk yang cohort ya. Jadi memang cohort ini di antara 3
dia merupakan yang paling kuat hasilnya, karena memang meneliti dari sebelum munculnya penyakit sampai dengan munculnya penyakit. Nah, saya coba ilustrasikan dengan gambar di sudut kanan bawah ini ya. Ini adalah populasi penelitian misalnya. Kalau kita meneliti di saat itu juga, maka penelitiannya adalah cross-sectional atau kita singkat CS. Tapi kalau kita melihat ke belakang, historinya, maka itu adalah penelitian case control. Jadi, case control ini kan terbagi dua ya, ada kasus dan ada kontrol. Yang kasus ini kita tanyakan apa kira-kira menjadi penyebabnya. Nah, yang menjadi kekurangan case control itu adalah rawan bias informasi. Bisa jadi responden lupa atau tidak terlalu ingat lagi, sehingga jawaban mereka tidak 100% yakin. Misalnya, kita melihat faktor risiko obesitas ya, dengan metode case control. Jadi kita melihat ke belakang, apa yang sering dikonsumsi, bagaimana aktivitas fisiknya. Kalau kita yang tanya 1 minggu ke belakang, mungkin masih ingat, kemarin makan apa, minggu lalu makan apa, mungkin masih ingat. Tapi kalau yang sifatnya penyakit tidak menular ini kan jangka panjang ya, muncul penyakitnya itu agak lama. Sehingga kita akan menanyakan berbulan-bulan yang lalu. Nah, itu sangat rawan untuk terjadi bias informasi. Nah, kalau yang ketiga, yang cohort ini ya, cohort itu kan dia mengikuti ke depan. Kita singkat CO ya. Mulai dari populasi ini, kemudian kita ikuti mereka selama beberapa tahun ke depan sampai dengan munculnya penyakit tersebut. Jadi cohort ini memang tantangannya agak berat karena waktunya sangat lama dibandingkan dengan cross-sectional dan juga case control ini. Tetapi kelebihannya ya paling kuat untuk menggambarkan hubungan sebab akibat. Dan beberapa tantangan di cohort selain waktunya lama, itu adalah ada yang namanya loss to follow up. Loss to follow up ini artinya responden kita bisa berjatuhan, bisa drop. Misalnya, kita mulai dengan 50 responden yang mau kita teliti selama beberapa tahun ke depan ya. Tetapi begitu tahun pertama, tiba-tiba ada 5 orang yang pindah lokasi ke tempat lain. Nah, itu kan berarti berkurang 5. Kemudian misalnya di waktu-waktu tertentu ada yang meninggal. Nah, itu juga menjadi berkurang lagi jumlah respondennya. Jadi ada resiko loss to follow up karena kita mengikuti dalam waktu yang lama. Nah, itu untuk penelitian yang observasional ya, kuantitatif observasional. Ada deskriptif, melihat gambaran saja, dan ada analitik, kita melihat sebab dan akibatnya. Berikutnya yang eksperimental. Saya jelaskan singkat saja. Jadi eksperimental ini ada 2, ada yang murni dan ada yang semu, atau dikenal juga dengan istilah kuasi. Nah, kalau yang murni, mudahnya adalah penelitian yang kita lakukan di laboratorium. Jadi, ada suatu tindakan atau intervensi yang kita lakukan di laboratorium. Sementara kalau yang semu, ini yang sering dilakukan di Kesmas ya, kesehatan masyarakat. Penelitian pada kelompok masyarakat. Misalnya kita berikan mereka intervensi penyuluhan, atau kita kasih mereka media, terus kita mau lihat ada tidak perubahan pengetahuan. Nah, itu contoh untuk eksperimental semu. Jadi tentu ada kelebihan dan kekurangan juga di sini. Kalau eksperimental murni, variabel pengganggunya itu bisa kita kontrol. Karena kita di dalam laboratorium, kita bisa mengatur semua yang ada di dalam laboratorium tersebut. Suhunya bisa kita atur misalnya ya. Itu bisa dikontrol. Sementara kalau yang semu, ini kan di masyarakat ya, di suatu populasi. Nah, itu tidak bisa kita kontrol. Contohnya, ketika kita melakukan suatu intervensi ya, di suatu kampung, ada kampung A yang kita berikan media, kita tempelkan poster di beberapa tempat, sementara kampung B kita tidak tempelkan poster sama sekali. Nah, kita mau lihat nih efektivitas poster tersebut. Apakah pengetahuannya bertambah, meningkat, ataukah tidak. Nah, pada saat kita tunggu, misalnya ya, kita kasih waktu 1 bulan sebelum kita evaluasi lagi. Nah, bisa jadi ternyata pengetahuannya mereka bertambah, tetapi kita tidak bisa mengetahui faktor pengganggu di situ. Bisa jadi ada kemungkinan pengetahuan mereka meningkat bukan karena poster yang dipasang, tetapi memang si respondennya ini
sudah paham mengenai penyakit tersebut, atau mungkin mereka mendapatkan informasi dari keluarganya, atau dari televisi yang mereka lihat, dari media sosial. Nah, itu kan bisa terjadi. Jadi, faktor-faktor pengganggu seperti itu tidak bisa kita kontrol di eksperimental semu atau kuasi ini. Nah, seperti itu mungkin penjelasan singkat ya untuk metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini. Ada observasional dan juga ada eksperimental, yang kemudian terbagi-bagi lagi dengan pendekatan atau metodenya tersendiri. Semoga penjelasan di video kali ini mudah dipahami ya, dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.